sahabat, saya berada di sebuah tempat tongkrongan, tempatnya di Paragon lantai 2, sambil menikmati secangkir cappuccino. Ya, saya jalan-jalan mungkin itu menghilangkan stres karena hirup pikuk kehidupan yang sudah tidak jelas. Nasib teman-teman caleg ya, yang sedang beradu taktik, beradu strategi, beradu finansial tentunya. Daripada pusing mikirin, mari kita seruput dulu kopinya. Rasa cappuccino-nya enak banget. Alhamdulillah. Paragon adalah sebuah tempat pusat wisata kuliner ada, kemudian wisata edukasi ada, pusat supermall ada, semuanya sudah ada di sini di sentra. Dan kebanyakan orang-orang dari berbagai daerah. Ya, kami sendiri dari Tegal sengaja datang ke sini untuk ya sekedar menikmati liburan ya. Tadi perjalanan di dalam juga macet karena liburan Natal dan Tahun Baru dijadikan satu. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar dan sampai pulang pun selamat dan lancar. Sahabat dan pemirsa, hiruk-pikuk politik yang saat ini sudah mulai kita-kitanya, yang pelaksananya tanggal 14 Februari. Mereka para kandidat adalah orang-orang yang terbaik bangsa ini. Pasti punya kelebihan dan celah. Nah, celah itu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kalau debat, kalau hanya menyerang dan menjatuhkan lawan, ya namanya kurang beradab. Tapi adu gagasan dan adu argumentasi ini yang akan mencerdaskan rakyat seluruh Indonesia. Dan televisi sebagai media mestinya harus netral. Karena pernah suatu ketika saya demo besar-besaran, waktu itu menentang kebijakan pemerintah yang melarang jaring cantrang. Pada faktanya seluruh media men-shooting, seluruh media mengambil gambar, tapi kenyataannya tidak ada yang tayang, hanya salah satu televisi tayangan pun malam. Jadi rupanya birokrasi kekuasaan itu sudah mencengkram dan mengundang seluruh pimpinan redaksi di masing-masing media itu. Begitu kejamnya, begitu jahatnya yang namanya kekuasaan yang disalahgunakan. Tapi biayanya mahal, harus menutup televisi, seluruh jaringan televisi, harus membayar pemberitaan di koran dan media cetak maupun online, semuanya dibeli ya oleh kekuasaan yang pada saat itu tidak pro nelayan cantrang, sehingga rakyat cantrang seolahnya duduk dengan jaring alat tangkap lain seperti dengan cumi, kemudian dengan pancing dan perawe atau jaring kinet. Mengapa cantrang dibenci? Ya seperti bunga yang tidak suka tumbuh, sehingga cantrang dihadang dengan berbagai macam cara. Seperti bunga yang tidak disukai oleh pemiliknya untuk berkembang biak. Demikian pula ibarat cantrang yang saat itu dibenci, tapi sebagian disuka. Karena secara grafik ekonomi masyarakat kami, terutama Juwana, Rembang, Pati sampai Tegal dan Brebes, semuanya menggunakan alat tangkap cantrang. Tapi oleh pemerintah pada saat itu, Menteri Kelautan melarang karena cantrang dianggap merusak habitat biota kelautan. Mari kita evaluasi bareng. Pada kenyataannya hanya cantrang diperbolehkan. Di era itu, menterinya adalah seorang perempuan yang sebenarnya sudah satu meja bareng bersama Presiden Jokowi di periode pertama. Menjelang periode akhir, ternyata Susi tetap gencar dan melarang. Mohon maaf, salah satu menterinya pada era itu melarang, bahkan melakukan aksi pengeboman kapal-kapal yang dianggap merusak habitat kelautan. Padahal kalau sekedar menenggelamkan, tidak usah menggunakan biaya mahal. Bayangkan berapa peluru yang ditembakkan kepada kapal itu, berapa biaya rapat-rapat dan operasional yang seolah-olah ditenggelamkan tanpa mendapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi ini dilakukan oleh seorang menteri itu, sehingga dalam gerakan masyarakat nelayan se-Indonesia pada saat itu 30.000 nelayan mengepung istana. Pada saat itu seluruh nelayan Indonesia yang berorientasi kepada kearifan lokal, nelayan se-Indonesia merasa tersakiti ketika rakyat tersakiti, ketika tidak ada keadilan, ketika usul ditolak tanpa didengar.
Puji Tunggul mengatakan harus ada satu kata, lawan. Tapi apa yang terjadi? Perlawanan itu sungguh sangat menyakitkan. Secara lisan Pak Presiden Jokowi pada saat itu membolehkan Cantrang untuk melaut kembali. Teman-teman perwakilan dan yang ada di Monas bergembira ria karena dikabulkan tuntutannya, yaitu Cantrang boleh kembali. Tapi pada saat kami pulang, belum sampai ke kota masing-masing, masih di rest area, ada kabar bahwa Susi, Menteri Kelautan, belum mencabut peraturan itu. Sehingga secara lisan diperbolehkan melaut, tetapi secara yuridis Cantrang tetap dilarang. Apa yang terjadi? Tarik-menarik antara kebijakan pemerintah yang secara lisan mengatakan membolehkan oleh Presiden, yang disebut diskresi atau kebijakan Presiden. Tetapi secara hukum, Menteri Kelautan pada saat itu mempertahankan Cantrang tetap dilarang. Akhirnya terjadi tarik-menarik, bahkan di Kalimantan Barat kapal-kapal Jawa dibakar. Ya, Sandra, sehingga muncullah oknum untuk memanfaatkan apa dengan kompensasi. Akhirnya rekening-rekening liar, oknum-oknum liar memungut seperti bajak laut yang merampas hak nelayan tradisional, khususnya di kawasan Pulau Jawa yang sedang bekerja di lautan di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya. Oke sahabat, inilah gonjang-ganjing politik yang saat ini. Dan saat ini siapapun calon presidennya yang membantu nelayan pasti akan didukung nelayan sepantura. Mungkin nelayan sendiri. Hamparan lautan yang luas menjadikan negara kita disebut negara maritim. Tapi fakta di lapangan, karena pungutan pajak dan terus pajak membuat nelayan menjadi miskin. Kita lihat di pesisir daerah masing-masing, nelayan identik dengan kekumuhan, nelayan identik dengan kemiskinan. Tapi oleh nelayan Cantrang sekarang berubah total. Penghasilan dan pendapatan nelayan menjadi sejahtera karena tangkapan cumi yang berlimpah. Oleh pemerintah sepertinya dimiskinkan kembali. Era itu ada program memberikan bantuan kapal-kapal kecil yang di bawah 10 CT. Tapi yang terjadi di sana terjadi penipuan dan pembohongan rakyat. Dibiayai oleh negara, tapi faktanya tidak sampai ke rakyat. Bahkan celakanya program itu tidak sampai. Menjadi mubazir. Bahkan salah satu pejabat pembuat komitmen PPKOM ditahan akibat ada dugaan korupsinya. Ya, yang sudah kaya raya, yang sudah kapal besar justru akan dikecilkan kembali dengan pendapatan yang sangat minim, dan tidak akan pernah mungkin kapal kecil bisa menjangkau lintas pulau. Begitu sahabat, mumpung di era politik, mari kita nelayan bersatu, tak boleh dikalahkan. Nelayan bersatu tetap menuntut keadilan untuk kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana pesan Wirahadikusuma, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Hamparan padi menguning menandakan bahwa petani kita sejahtera, tapi faktanya petani kita kesulitan dalam mencari pupuk. Tapi faktanya pada saat panen justru harganya murah. Ada salah satu kisah teman saya yang ada bekerja di luar negeri. Mereka membandingkan negara kita yang kaya raya, membandingkan negara kita yang subur makmur, tapi kesejahteraan rakyatnya masih sangat timpang. Apalagi Jawa Tengah kemarin menjadi yang miskin ekstrim. Artinya pada saat itu gubernur mengakui belum mampu mensejahterakan rakyat Jawa Tengah. Apalagi sekarang yang bersangkutan dari calon. Monggo masyarakat cerdas memilih pemimpin yang tentunya akan bisa mampu mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Salam waras untuk Indonesia membangun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.